Baik, perkenalkan nama saya Kelvin Tandi Tasik. Di sini saya akan melanjutkan di bab 7 untuk mempresentasikan yaitu pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara. Pertama, bagian A, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, wawasan nasional yang dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Nomor satu, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Nomor dua, secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan, inderawi. Selanjutnya muncul kata mawas, yang berarti memandang, meminjau, meninjau, atau melihat. Wawasan atau artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap, inderawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Cara terminologis wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Bagian A, pengertian wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Di bagian B, pengertian wawasan Nusantara dalam GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagian C, pengertian wawasan Nusantara dalam menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 99. Sebagai berikut, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuasaan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nomor dua, hakikat wawasan Nusantara. Jawaban atas pertanyaan di muka menjadi hakikat dari wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Rumusan dalam GBHN, persatuan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan. Bercorak Nusantara kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Menurut Hasan Habib 1970, inti pokok wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad, perjuangan dan satu kesatuan hukum. Bagian B, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam. Nomor tiga, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan itu pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep
Konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Lanjut di bagian B. Latar belakang. Konsepsi wawasan Nusantara. Mengapa bangsa Indonesia memandang memandang diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek historis, aspek geografis dan sosial budaya, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu sebagai berikut. Bagian A, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Bagian B, kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain, terutama di benua Asia dan Afrika, sama-sama pernah mengalami masa penjajahan bangsa Barat. Bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, dalam kurun terakhir menjelang kemerdekaan, bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan Jepang. Tidak kurang dari 350 tahun. Kita hidup dalam zaman penjajahan. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah. Nomor dua, segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Posisi Indonesia yang demikian ini sering dinyatakan memiliki posisi yang strategis. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang. Secara positif, dapat dijadikan model memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif, dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar. Peluang peluang ke arah gerak yang sentrifugal perlu ditanggulangi, sedang peluang gerak sentripetal perlu diupayakan secara terus-menerus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi wawasan Nusantara. Nomor tiga, segi geopolitis dan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana terutama tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 alinea yang keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor nomor 7 atau MPR 2000 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta balik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. C. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Indonesia memiliki letak strategis di apit dua samudra dan dua benua. Sebagai negara